Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi sama aku Emilia Riasa. Nah, di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua. Jadi di sini aku mau evaluasi budget di bulan Juni ya. Nah, seperti biasa untuk kalian yang belum nonton bullet journal aku di bulan Juni bisa scroll-scroll video aku. Nah, di sini kita lihat dulu covernya. Seperti biasa aku juga menulis mini kalender dan aku tulis quotes, tidaklah mudah menjadi seorang ibu. Jika menjadi ibu itu mudah, mungkin ayah akan menggantikannya. Nah, teman-teman, di saat aku ini ngedown, di saat aku ini merasa lelah menjadi seorang ibu, jadi aku itu membuka buku jurnal ini dan aku membaca quotes-nya dan seketika semangat aku ini bangkit lagi dan aku juga merasa bangga menjadi seorang ibu karena sudah bisa menjalankan kewajiban ya, teman-teman. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu overviews. Overviews itu apa sih? Overviews itu seperti sinopsis gitu ya, teman-teman. Jadi, ini sepenggal cerita-cerita kayak gitu. Nah, di sini langsung pada intinya, yaitu monthly budget. Nah, di sini monthly budget, aku itu membuat tabel ya, teman-teman. Ada 5 tabel. Untuk pertama nomor, terus jenis, budget, aktual, dan selisih. Nah, seperti yang di sini kalian lihat, di sini ada bulanan 400. Nah, aktual itu adalah sebenarnya ya, teman-teman. Jadi, misalnya kayak gini nih. Di bulanan itu kan budgetnya 400. Nah, terus aktualnya itu Rp333.000. Nah, itu maksudnya itu uang belanja yang keluar sebenarnya itu segitu. Dan di sini selisihnya aku tulis plus 67.000. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, di sini nanti gunanya bisa tanpa kita hitung lebih jauh, jadi kita bisa tahu kita itu boros atau enggak. Nah, di sini ya, teman-teman, untuk minggu 1 juga sama, aku tulisnya kayak gitu. Aku budgetkan 150.000. Nah, di sini aktualnya 106.000, lalu selisihnya itu aku tulis plus 48.000 ya, teman-teman. Nah, di situ juga aku nggak plus semua dan di sini juga ada minusnya ternyata. Di situ di minggu ketiga ya, teman-teman. Nah, di situ budgetnya itu 150 dan aktual sebenarnya aku itu belanja habisnya 164 ya, teman-teman. Jadi itu ada lebih dari lebih dari budget. Jadi selisihnya di situ aku tulis min 14.000. Nah, sebenarnya di sini tuh nggak ada yang juga sampai habis, ada yang plus dan minus ya. Di sini aku total habisnya itu 138.000. Alhamdulillah, sorry bukan habisnya, tapi total semuanya selisihnya itu totalnya segitu ya, alhamdulillah. Dan di sini ada monthly log, aku nggak mau bahas lagi tentang monthly log karena itu sama aja, karena ini cuman pembagian budgetnya aja ya, teman-teman. Jadi lanjut lagi, di sini ada weekly tracker dan weekly tracker itu sama seperti sinopsis juga, cuman lebih ke seminggu kayak gitu. Lalu di sini ada grocery list. Nah, disinilah grocery list aku mengeluarkan barang selama 1 minggu. Jadi ya, teman-teman, untuk sebulan ke belakang, maksudnya di bulan Mei, April, Mei itu aku belanjanya bulanan aku belanja sendiri khusus langsung untuk 1 bulan dan mingguan juga aku khusus untuk sayur aja. Tapi di sini di bulan Juni ini kemarin aku mencoba itu belanjanya di setiap minggu ya, teman-teman. Jadi
uang sayur ditambah 100 karena aku bulanannya kan 400. Jadi untuk 1 bulan itu dibagi menjadi 4, hasilnya 100. Nah, jadi untuk bulanan 100.000 itu aku belanjain seminggu. Jadi, aku belanja itu yang benar-benar penting dan benar-benar habis ya, teman-teman. Ternyata di sini lebih bekerja, lebih worth it banget, lebih hemat lagi karena kita bisa tahu mana yang benar-benar kita butuhin. Kalau dalam sebulan itu kan kita belanja langsung sabrek gitu ya, langsung semuanya untuk stok sebulan. Kadang itu juga melebihi sampai untuk bulan depan. Jadi kita itu nggak bisa lebih rinci menotal pengeluaran kita. Nah, di sini sampai minggu keempat juga aku lakuin hal yang sama. Oh ya guys, di situ di kotak kolom kecil itu ada input ya. Tadi aku lupa jelasin di depan. Jadi aku tuh pemasukan itu nggak cuman dari uang bulanan Pak suami ya, teman-teman. Jadi, aku juga itu dapat ceperan dari Pak suami gitu. Nah, biasanya uang ceperan itu langsung aku masukin ke tabungan. Di sini lanjut ada YouTube Tracker. Di sini hanya rekaman-rekaman jejak atau ide-ide yang aku tulis. Pokoknya kalian yang udah nonton aku dari lama pasti kalian udah tahu. Dan di sini yang terakhir ada mood tracker. Nah, mood tracker ini apa sih, teman-teman? Jadi, mood tracker ini seperti gambaran perasaan. Jadi, aku buatnya sampai tanggal 30 ya. Jadi sebulan gitu. Nah, di sini ada 5 emot, ada bahagia, sedih, senang, marah, dan biasa aja. Karena, setiap hari kan yang dilewatin pasti itu. Nah, bahagiaku itu lebih ke di saat orang tua datang, terus apalagi sampai nginep kayak gitu, terus keinginan aku tercapai, alhamdulillah, bersyukur banget. Nah, untuk rasa senang aku itu di saat, menjalani hari-hari tanpa adanya rasa kekesalan di rumah ya, eee pokoknya rasa senang ini berbalik dengan rasa sedih aku. Kalau rasa sedih aku itu lebih ke anak-anak dan suami ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya nih, suami itu lagi pokoknya nggak enak lah diajak ngomong, namanya juga rumah tangga ya, pasti ada naik turunnya, anak rewel kayak gitu tuh lebih ke sedih, kayak gitu. Nah terus untuk, marah aku itu di saat suami itu, tiba-tiba diem tanpa sebab, kadang tuh juga marah tanpa sebab, jadi ya namanya manusia kan ya, pasti, mood-nya tuh berubah-ubah gitu, jadi aku ya tetap maklumin aja. Cuman kalau memang Eee, tiba-tiba diem, namanya kita yang diajak, interaksi itu kan juga susah juga ya, jadi bawaannya tuh pengen marah gitu. Dan untuk yang terakhir itu untuk biasa aja. Nah, ini sebenarnya aku pengen ketawa, tapi gimana aku juga yang bikin emot ini gitu ya. Nah, itu tuh sebenarnya ngejalanin hari tuh ya udah stuck di situ-situ aja gitu. Ya seperti hari-hari biasanya nggak ada yang gimana-gimana. Nah, itu biasa aja. Nah, guys, ini udah selesai semuanya, udah aku review, udah evaluasi budget juga sudah. Jadi alhamdulillah kesimpulannya evaluasi budget di bulan ini itu masih sisa 138.000. Tinggal kita lihat nanti di video selanjutnya insyaallah tayang hari Senin ya, teman-teman. Nah, itu aku akan membagi uang-uang ke posnya masing-masing karena alhamdulillah itu udah jadwalnya gajian ya, teman-teman. Semoga ini tidak meleset dari perkiraan. Nah, jadi segini aja video dari aku. Semoga bermanfaat. See you next time. Dah.